Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pemirsa Bina Esa TV, pada kali ini kita akan melanjutkan podcast Bina Esa TV. Seperti biasa, bersama kita, guru kita, Pak Profesor Samsuri, yang akan membawakan sebuah materi berupa formula kehidupan. Pemirsa, di kehidupan kita ini, kita seringkali penuh dengan kesibukan. Dari pagi sampai malam kita bekerja, baik yang berbisnis maupun yang bekerja ya di sebuah perusahaan atau lembaga. Seringkali kita itu sibuk dengan rutinitas keduniawian, target dunia terus mengejar kita. Tapi di tengah itu pernah kita berpikir apa yang benar-benar penting bagi kita. Nah, seperti mungkin kita sudah tahu bahwa kehidupan kita pada dasarnya adalah untuk mempersiapkan di negeri akhirat esok. Dan apa persiapan kita? Ya tentu, persiapan kita sesuai dengan tugas kita itu adalah untuk beribadah. Nah, dalam sebuah hadis yang artinya, ya Rasulullah mengatakan, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah ini amalan yang istiqomah, yang konsisten, meskipun itu sedikit. Nah, apa saja sih amalan yang sedikit ini? Nah, Pak akan mengajarkan kepada kita. Ada tiga amalan yang tidak boleh kita tinggalkan, kita lewati. Mungkin jika kita punya waktu sedikit atau penuh dengan kesibukan, yang minimal tiga amalan inilah kita pegang secara istiqomah, yang mudah-mudahan ini menjadi amalan yang dicintai Allah dan akan membawa kita kepada ke surganya Allah. Mungkin tanpa pandangan lebar, kita akan serahkan kepada Pak untuk menjelaskan ketiga hal ini yang beliau singkat dengan sebuah formula bajasa. Mangga, Pak Prof. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Rahmat atas kesempatan ini. Para pemirsa, para hadirin yang Bapak cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wa syukrillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa yang Bapak cintai, insya Allah dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan satu formula sangat singkat yang Bapak sebut dengan bajasa. Ya. Nah, tiga hal yang dalam kehidupan ini harus diusahakan tidak kita tinggalkan, harus kita lakukan lebih baik apabila betul-betul istiqomah. Apa yang tiga hal tersebut? B-nya itu baca Al-Quran. B-nya itu baca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Ya. Isinya banyak hal. Ada mengenai sejarah, ya. Ada mengenai doa, ada zikir, ada perintah, dan ada larangan yang tidak boleh kita lakukan. Bidangnya dalam berbagai bidang kehidupan, bidang ekonomi, bidang politik, dan lain-lain ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran harus selalu dibaca. Bahkan ada orang yang punya program, katanya program odos. Satu hari, satu juz. One day, one juz. Ya. Itu bagus sekali. Ya. Tapi tentu saja jangan hanya dibaca hurufnya, tapi juga pahami isinya. Setelah dipahami isinya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan nyata. Insya Allah ya, Al-Quran akan banyak sekali manfaatnya bagi kita dalam mengaruhi kehidupan ini. Dan tujuan umum kita ingin bahagia di dunia, dan juga nanti di akhirat kita mendapatkan surga. Itu barangkali harapan setiap orang di dunia ini. Ya.
Sebab di dunia ini kita tidak lama, hanya sebentar saja. Ya. Kehidupan yang lama itu nanti di akhirat. Yang kedua, janya itu jangan tinggalkan sholat. Ya. Sholat itu tiang agama. Ya. Nah, bayangkan satu bangunan, kalau tanpa tiang, pasti bangunan itu tidak akan ada. Ya. Pasti akan runtuh. Ya. Nah, jadi sholat itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Yang kedua, ada ayat yang terkandung. Inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar. Dan jadi sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kita lihat sholat itu satu rangkaian kegiatan yang lengkap. Dan banyak sekali manfaat dari sholat. Dan contohnya saja ya, setiap kita akan sholat, pasti harus kita membersihkan bagian organ kita yang penting. Ya, tangan kita, ya, kaki kita, ya, muka kita, ya, itu semua harus dibersihkan dulu. Ya. Nah, sedangkan kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Nah, jadi insya Allah orang yang gak tahu sholat itu akan sehat. Sebab badannya akan bersih. Pakaiannya harus pakaian yang bersih. Ya. Bahkan ada anjuran pakai pakaian yang terbaik setiap kita akan melakukan sholat. Ya. Tapi setidak-tidaknya harus bersih. Ya. Yang kedua, sholat itu bukan hanya ucapan, ya, tapi tindakan fisik. Ya. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Ya. Itu semua adalah olahraga sebenarnya. Ya. Jadi orang itu kalau ingin sehat, ya badannya itu harus digerakkan dengan gerakan-gerakan tertentu yang bagusnya. Banyak peneliti yang mengatakan waktu sujud itu baik sekali, ya, untuk peredaran darah kita dan untuk supaya otak kita itu bisa berkembang dengan pesat. Ya. Itu manfaatnya. Ya. Jadi ada kebersihan, ya, ada olahraganya, ya, dan olahraganya juga lengkap. Ya. Di dalamnya juga ada doa, ya, ada zikir, ya, dan juga banyak perintah-perintah yang harus dilakukan yang jika kita baca di dalam bacaan-bacaan sholat. Nah, jadi sholat itu betul-betul satu ikhtiar atau kelakuan yang diperintahkan Allah untuk kepentingan kita, ya, bukan untuk kepentingan Allah, ya, tapi untuk kepentingan kita supaya tadi kita di dunia ini mendapatkan kebahagiaan dan nanti kita di akhirat mendapatkan surga. Ya. Dan yang ketiga, ya, satu kata dengan perbuatan. Ya. Nah, sekarang ini banyak orang terlalu banyak bicara, ya, tapi dalam melaksanakannya itu minim. Jangan demikian. Ya. Jadi orang itu kalau ingin menjadi orang yang terpercaya, itu harus konsisten dari apa yang dikatakan dan juga apa yang kita lakukan. Ya. Nah, lebih-lebih kalau kita menjadi seorang pemimpin, ya, pemimpin yang terbaik itu keteladanan. Ya. Jadi kalau kita hanya omon-omon saja, istilah sekarang itu, ya, tindakannya tidak ada, pasti tidak akan disukai oleh para atau rakyat kita atau anak buah kita. Ya. Oleh karena itu, sikap satu kata dan perbuatan itu harus menjadi pegangan semua orang. Ya. Saya sebenarnya kita juga semua pemimpinnya. Jadi bukan pemimpin dari karena seorang manajer, ya, seorang pimpinan perusahaan, seorang politisi. Ya. Setiap orang itu adalah pemimpin. Setidak-tidaknya mungkin dirinya sendiri. Dan keluarga mungkin memimpin keluarga dan seterusnya. Itu barangkali Pak Rahman secara besar dan Pak pemirsa, ya, tiga hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, itu rugi. Ya. Nah, bahkan akan siksa. Oleh karena itu, mari kita berusaha supaya ketiga hal itu benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu barangkali saya garis besar Pak Rahmat. Baik, Pak Prof, kita akan bahas satu persatu lebih dalam. Mungkin ada berbagai pertanyaan. Bukan hanya pertanyaan dari saya, tapi saya usahakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang mewakili ya masyarakat pada umumnya tentang ketiga aspek ini. Yang pertama mungkin ini, ya, anggaplah misalnya ada pemirsa nih yang belum bisa baca Al-Quran, Pak Prof.
Bagaimana caranya supaya bisa baca Al-Quran setiap hari, Pak Prof? Tentu saja cara belajar. Ya. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan orang yang sedang belajar Al-Quran itu dapat dua pahala, siapa ya? Ya, ya pahala pertama ya karena dia itu sedang berusaha ya untuk melakukan yang terbaik ya. Ya pahala yang kedua kan dia mendapatkan bacaan. Bahkan bacaan pahala baca Al-Quran itu tidak huruf ya. Ya. Jadi mengatakan satu huruf aja misalnya alif, nah itu ya ada nilai sudah ada pahala. Oleh karena itu yang memang kalau kita belum bisa ya belajar ya. Insya Allah kalau kita mau belajar kita akan bisa. Bahkan di masa ini asal kita punya handphone pintar ya, itu saya itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang baca Al-Quran. Kita mencontoh orang yang sudah membaca ya, atau kita diajar untuk membaca Al-Quran. Dari sebenarnya tidak perlu guru yang khusus ya. Kita bisa belajar kepada Pak Guru ya, sekarang ini ya. Jadi Yang awal bisa, Pak. ya, Cuma kalau baca Al-Quran, kalau awal-awal kita banyak pelajaran yang kita dapatkan di YouTube ya, sebagai dasar. Tapi mungkin ini bisa dikatakan harus kita itu menyampaikan bacaan ke guru. Itu enggak, kadang-kadang kalau kita meniru itu seolah-olah kita udah benar, tapi kalau diperiksa masih salah. Jadi tetap harus punya guru. Cuma untuk awal seperti kata Bapak bisa sejak ini. Nah, yang jadi masalah selanjutnya Pak Prof, banyak orang yang mengatakan saya tidak bisa, ya itu dikatakan di tahun lalu. Ya tahun lalu nggak bisa, sekarang juga tetap nggak bisa. Itu ada motivasi nih dari Pak Prof supaya ya yang sebelum ini tidak bisa itu menjadi bisa. motivasinya itu pertama bahwa Al-Quran itu wajib dibaca oleh kita ya. Kalau yang wajib itu kalau kita tidak baca itu ada sanksinya ya. Dan yang kedua juga banyak sekali manfaatnya. Ya. Tadi kita akan tahu zikir-zikir yang bagus itu ada dalam Al-Quran. Ya. Doa-doa yang mustajab juga ada dalam Al-Quran. Ya. Juga perintah-perintah yang kita lakukan ada di sana. Ya. Nah, di baca Al-Quran itu kita tahu ya apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah, jadi makanya jadi baca Al-Quran itu bukan hanya baca hurufnya ya, tapi kita harus belajar juga bahasa Arab supaya mengerti. Maka sebenarnya kalau umat Islam Indonesia yang sekarang jumlahnya itu mayoritas ya, kalau pemerintah itu perhatian kepada rakyatnya, khususnya umat Islam, bahasa yang dipelajari di sekolah-sekolah itu bukan bahasa Inggris ya, tapi bahasa Arab. Ya. Sebab dalam bahasa Arab nanti kita akan lebih mudah memahami apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Di masa ini sebagian besar umat Islam itu ya pada sholat juga bisa melafalkan ayat-ayat yang dibaca, tapi sebagian besar tampaknya tidak ngerti apa isinya. Ya. Itu sayang sekali. Itulah barangkali salah satu faktor mengapa umat Islam yang mayoritas ini di Indonesia itu ya katalah perannya dalam bidang politik dan bidang ekonomi boleh dikatakan minim dibandingkan kelompok kecil yang sebenarnya dalam berbagai bidang mereka itu menguasai. Karena kita itu barangkali kurang paham apa yang harus kita lakukan, apa yang diajarkan oleh kitab suci kita. Ya bahkan konon saya pernah mendengar bahwa masyarakat Muslim Indonesia yang belum bisa baca Al-Quran itu sampai 65%. Oh, Ya, ya sungguh ironis, sangat, sangat disayangkan bahwa ini adalah kitab suci umat Islam, tapi banyak sekali yang masih belum bisa baca. Ya mungkin kita mendorong ya, tapi setiap orang itu kita mau belajar ya, nggak usah malu. Kemudian bagi yang sudah bisa, para pemirsa juga mau mengajarkan itu. Minimal di keluarganya lah. Jadi kalau di keluarga bisa ada yang belum bisa baca Quran, ya ajaklah ya untuk bisa membaca Quran, tidak usah malu berapapun usia kita. Karena tidak ada batasan untuk belajar itu umur berapa. Bukan begitu ya Pak Prof? betul, betul ya. Belajar tidak dari batu oleh umur. Dari lahir sampai raya. Dan tadi Pak mengatakan ya, pentingnya belajar bahasa Arab ya. So, itu memahami Al-Quran dan bacaan salat. Nah, mungkin untuk solusi sementara Pak Prof. Sementara kita mungkin banyak yang masih belum bisa bahasa Arab. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa memahami Al-Quran? Ya, jadi tidak bisa tidak, Pak.
kita harus belajar ya membaca Al-Quran, ya belajar memahaminya, dan juga harus mau mengikuti pengajian-pengajian. Ya. Biasanya setiap masjid itu sudah ada pengajian. Bapak yang di lantai 2 ini, yang di atas ini ya, itu tiap-tiap hari Senin itu ada pengajian ibu-ibu ya. Yang di dalamnya itu selain dari misalnya baca Al-Quran, tapi juga yang disampaikan ya hal-hal yang lain yang perlu dalam hidup ini, baik dalam bidang ibadah maknanya dan juga dalam bidang ibadah muamalahnya. Ya. Jadi kita harus mau belajar. Tempat untuk belajar itu banyak sekali, Pak. Hampir setiap masjid itu ada kegiatannya. Kita lagi tadi ya, kalau kita bisa memanfaat pertemuan kita dengan baik ya, tapi tidak salah pilih, itu banyak sekali isinya itu tentang agama kita, tentang katakan bacaan-bacaan yang ada di sana ya, kemudian tentang tausiah-tausiah daripada dai kita ya yang hebat-hebatnya ada di sana ya. Nah, jadi yang penting mah ada nggak kemauan kita untuk mau belajar. Ya, kuncinya kemauan. Kemauan. Karena sebenarnya yang namanya pengajian-pengajian itu, pada dasarnya kan para ustadz itu menjelaskan Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita belum paham Al-Quran, ya rajinlah mengaji, rajinlah menyimak kajian, begitu ya Pak. Betul. Nah, mungkin kita langsung masuk ke bagian kedua, yaitu jangan meninggalkan sholat. Nah, mengapa Pak menekankan ya jangan meninggalkan sholat? Kan ibadah itu bukan hanya sholat, Pak. Pertama, sholat itu hukumnya wajib. Ya. Jadi yang hukumnya wajib itu kalau kita tidak melakukannya ada sanksinya. Di samping ada karena sama sekali banyak manfaatnya dari sholat. Ya. Tadi Bapak katakan, sholat itu ibadah yang betul-betul lengkap. Ya. Ada ibadah fisiknya dan juga ibadah non fisik. Ya. Fisiknya tadi dimulai dengan bersih Pak Abdas ya, supaya badan kita bersih, ya, pakaian kita bersih, tentu hati kita juga harus bersih. Karena kita akan menghadap kepada yang maha bersih, ya, yang maha kuasa yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah setelah itu ya kita juga bahkan diwajibkan sholat itu harus tepat waktu. Ya. Jadi disiplin waktu itu sangat penting. Kalau orang sudah disiplin waktu, insya Allah kalau punya pekerjaan itu akan cepat terselesaikan. Tapi kalau kita tidak disiplin waktu, mungkin banyak pekerjaan penting tidak kita selesaikan. Dan akibatnya tentu kita akan merugi. Ya. Disiplin waktu. Ya. Kedua, bahwa sholat berjamaah itu dan sholat wajib itu sangat dianjurkan. Bahkan pahalanya sampai 27 kali lipat. Ya. Nah, apa manfaat sholat berjamaah? Ya? Ya, supaya kita itu dalam hidup itu tidak sendirian. Bisa bekerja sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Dengan bisa bekerja sama, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Ya. Relasi kita terhadap orang lain akan makin bagus. Ya. Sehingga mungkin kita akan hidup lebih bahagia dibandingkan kalau kita hanya sendiri-sendiri saja. Ya. Nah kemudian saat berjamaah sangat dianjurkan. Ya. Kemudian dalam sholat itu banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang lengkap. Ya. Ada gerak badannya, ya, berdiri, ya, kemudian ada sujud, ya, ada rukuk, ya. Itu semua gerakan-gerakan yang sangat bagus juga untuk kesehatan kita. Ya. Nah kemudian ya tadi dianjurkan untuk berjamaah ya. Sudah bersama itu nanti ada doa bersama ya. Doa bersama itu mungkin pahalanya lebih bagus ya. Kita bisa bekerjasama dengan saudara-saudara kita ya. Sehingga ya umat Islam itu akan makin kuat ya, makin tangguh di dalam mengelola negara dan bangsa ini. Ya. Memang sholatnya ada dua, ada sholat wajib dan ada sholat sunnah. Nah sholat wajib itu yang tidak bisa tidak harus kita lakukan. Tapi Allah juga adil ya. Bagi orang yang dalam perjalanan bisa aja ya sholatnya itu bisa digabung ya atau diringkas ya. Nah itu kan kemudahan ya. Jadi Allah tidak pernah membebani kita itu ya sama rata ya. Kalau ada situasi-situasi tertentu yang memaksa kita tidak melakukan yang normal, boleh yang abnormal ya. Tadi sholat waktu perjalanan ya boleh digabung ya. Sholat duhur dengan asar, sholat maghrib dan isya ya. Kemudian rakaatnya juga tidak harus penuh ya, bisa setengahnya ya. Itu semua adalah ya kebijakan Allah supaya kita tidak diberatkan dengan tugas-tugas tersebut. Nah kalau yang orang yang punya bahaya biasa ya ada sholat sunnah ya. Nah ada sholat malam khususnya sholat malam hari ya.
Kemarin waktu kita sedang bulan Ramadan, ada suasana tarawehan ya. Ya. Dan ini sholat sunnah itu ya. Ya sholat sunnah itu dilakukan sangat besar manfaatnya. Tidak juga tidak ada sanksinya. Ya. Nah kebanyakan kalau orang itu punya pahala yang besar ya harus mau ya melaksanakannya sunnah-sunnah tersebut. Ya. Jadi sangat banyak pahala dari sholat tadi. Ya. Doa-doa waktu sholat itu makbul. Ya. Ya. Jadi kalau kita sedang sholat juga di dalamnya itu banyak doa. Coba antara dua sujud Pak, itu nggak melulu itu. Robbi firli, warhamni, wajburni, warfatni, warjubni, wahdini, wa'afini, wa'afini. Itu aja dikabulkan, itu sudah selesai ya. Ya. Kita sudah minta diampuni dosa, ya. Dikabulkan katakan keinginan kita, ya. Kalau diberikan bimbingan, diberikan petunjuk, diberikan kesehatan. Nah itu kalau dikabulkan itu ya tidak usah banyak minta yang lain sebenarnya ya. Tapi Allah tidak akan menghalangi kita ya untuk mengajukan permintaan apa saja, tentu saja yang baik-baik. Ya, pahala sholat itu luar biasa. Mungkin ya kita pernah mendengar ya Pak Prof, tentang pahala sholat sunat qobla subuh, Ya, sunat fajar. Yang ya kata Rasulullah pahalanya melebihi dunia dan isinya. ya, Pahala sholat sunat aja segitu besarnya, ya, apalagi yang wajib, ya, ya, Prof. betul. Apalagi kalau berjamaah Ya, 27 kali. Karena kita langsung lanjut ke yang nomor tiga, yaitu satu kata dengan perbuatan. Ya, mungkin kalau dalam bahasa kerennya disebut integritas. Ya. ya, Ya, integritas kan menyatukan satu kata dengan perbuatan. Nah, ini penting kok kan. Jadi dari sekian banyak amalan, aku masukkan ketiga yang tidak boleh ditinggalkan. nah yang ketiga ini satu contohnya ya Bapak masukkan sengaja ya terkait dengan kehidupan kita bernegara pada masa sekarang ini ya. Kita kan negara demokrasi ya. Di negara demokrasi pemimpin itu sebelum dilakukan pemilihan suka mengadakan promosi diri ya. Nah biasanya waktu promosi diri ya, atau janji kepada rakyat yang akan memilihnya itu hal-hal yang baik-baik ya. Tentu saja yang menguntungkan bagi rakyat yang nanti akan memilihnya ya. Tapi banyak kejadian itu baiknya itu hanya pada saat kampanye ya. Setelah itu ya apa yang dilakukannya itu seringkali atau jahil. Nah, oleh karena itu sangat bagus saya mengharapkan yang menjadi pemimpin itu harus konsisten ya. Jadi apa yang dikatakannya itu harus betul-betul dilaksanakan pada waktu dia telah mendapatkan jabatan yang seperti diharapkan ya. Tapi ini Pak, yang harus satu kata dengan perbuatan ini bukan hanya pemimpin publik kan Pak, semua orang harus setuju. Semua orang. Sebenarnya semua orang itu pemimpin, Pak. Ya. Setiap orang itu pemimpin, hanya ada levelnya, level kecil, level sedikit, dan juga level besar. Ya. Di dalam kenegaraan juga karena ada RT, ada RW, ya, ada kelurahan, ya, ada kecamatan, ya, kemudian ada kabupaten, kota, dan ada provinsi, bahkan ada tingkat negara yaitu presiden, wakil presiden. Itu kepemimpinan itu kan berjenjang, ya. Ya, minimal pemimpin untuk keluarga. Mungkin keluarga. Bisa Bapak berikan contoh nih, misalnya saya sebagai pemimpin keluarga ya, kepala keluarga, contoh penerapan satu kata dengan perbuatan bagi seorang kepala keluarga. Ya, pertanyaan sholat aja, ya. Kita sebagai kepala keluarga tentu saja harus menjadi pemimpin dalam sholat, ya. Jadi imam, ya. Ya, biasanya kalau waktu misalnya sholat maghrib atau sholat isya, sholat subuh ya, kita tidak ke masjid, memimpin keluarga ya bacanya yang bagus ya. Memberi contoh kepada anak-anak kita atau cucu kita yang menjadi makmumnya ya. Kemudian perbuatan juga begitulah ya. Apa yang dikatakan itu adalah hal dan perbuatan. Kita meminta keluarga kita supaya bersih-bersih ya kita juga memberikan contoh ya yaitu cinta pada kebersihan. Ya. Kalau ada kotoran cepat dibuang, ya, atau simpan pada tempatnya. Ya. Nah, jadi keteladanan itu salah satu bagian yang sangat penting. Ya. Jadi keteladanan untuk satu kata dan perbuatan itu bukan hanya untuk level atas, ya. Bahkan level bawah juga, lingkungan keluarga kita. Tentu saja seorang laki-laki, kepala keluarga, ya, harus menjadi teladan yang baik dalam segala hal. Dalam kata-kata, dalam tindakan, dalam beribadah, ya, termasuk sholat di dalamnya. Ya. Jadi laki-laki itu berikan contoh. Ya.
waktunya sholat segera ya kita lebih dulu datang ya dibandingkan dengan yang akan kita pimpin. Ya. Bacanya usahakan yang bagus gitu ya. Dan belajar ya, belajar baca Al-Quran yang bagus ya. Nah dengan demikian nanti ya katakan yang dipimpin oleh kita, keluarga kita akan meniru ya. Bahkan katakan ya, jadi kami itu harus lebih baik dari Bapak gitu ya. Bapak masih sekolahnya sampai mama kamu diharapkan lebih tinggi daripada Bapak. Ya. Sekarang kan dunia sudah lebih maju ya, teknologi lebih tinggi ya. Nah, jadi kamu harus lebih baik dari Bapak ya. Dalam berbagai hal. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin ya. Jadi bukan hanya omong-omong, tapi dengan tindakan nyata, apa yang dikatakannya, ada itulah yang dilakukan. Ya. Mungkin contoh kecil, misalnya saya mengajak anak saya untuk sholat berjamaah di masjid. Ya. Berarti saya yang harus sholat berjamaah di masjid. Begitu ya, Pak? Mengajak, baru mengajak. Bukan menyuruh anak-anak itu masuk, sesuai itu itu bukan pemimpin yang baik ya. Tidak satu kata dengan perbuatannya. Baiklah, Pak, sepertinya sudah semua kita bahas dan waktunya juga sudah hampir setengah jam. Mungkin saatnya Pak memberikan ringkasan, kesimpulan, sekaligus motivasi supaya kita itu tidak meninggalkan 3 amalan bajasa ini. Mangga, Pak. Baiklah para pemirsa yang Bapak cintai ya. Jadi Bapak menyampaikan satu formula yang sangat singkat ya. Hanya 3 saja ya. Tapi yang 3 itu sangat penting supaya kita tidak kita tinggalkan. Tapi kita lakukan. Tapi tentunya bukan hanya sekedar melakukannya, berusaha melakukannya sebaik-baiknya. Yang pertama adalah bacalah Al-Quran. Soal Al-Quran itu adalah suatu buku penting yang harus kita pahami isinya. Memang membacanya saja sudah ada pahalanya. Tentu saja bukan hanya membacanya yang akan dapat pahala, tapi memahami isinya. Ya. Setelah memahami isinya, itu belum cukup. Kan kalau dinilai mah, kalau saya kita membacanya dapat nilai C ya. Kalau sudah bisa memahami isinya sudah dapat nilai B ya. Nah, baru akan mendapatkan nilai A atau cum laude itu apabila kita sudah melaksanakannya dalam kehidupannya. Nah, sebab hidup di dunia itu hanya sebentar ya. Kita satu saat akan kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu alam barzah, alam yang lebih lama ya dibandingkan dengan hidup di dunia ini ya. Ini paling banyak menurut rata-rata statistik para ulama dan pemerintah itu hanya 74 tahun di Indonesia ini ya. Tentu saja prakteknya mah ada yang lebih sedikit, ada Bapak Alhamdulillah diberikan kelebihan ya. Banyak juga yang kurang dari 74 tahun ya. Tapi bagaimanapun juga yang penting ya, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Ada satu hadis ya Pak Rahmat dan para pemirsa yang mengatakan katanya hendaknya kita itu senantiasa ada dalam 3 keadaan. Ya. Pertama katanya kita harus mempersiapkan diri untuk kembali ke alam akhirat. Ya. Tidak bisa tidak. Kita akan meninggalkan dunia. Kapan waktunya? Tidak tahu. Di mana? Tidak tahu. Kerja apa? Tidak tahu. Ya. Tentu aja kita minta Allah supaya kembalinya kembali yang ada. Dan yang kedua, kita harus bekerja untuk hidup. Betulnya. Jadi rezeki yang paling baik itu adalah rezeki yang diperoleh atas keringat kita sendiri. Ya. Jangan mengharapkan pemberian dari orang lain. Bekerjalah, ya. Tentu saja pekerjaan-pekerjaan yang halal. Dan yang ketiga, ternyata nikmati kehidupan sepanjang tidak diharapkan. Nah, jadi, kata kalau misalnya satu saat kita punya uang, ingin tidur di hotel bintang 5, itu jadi masalah. Ya. Ingin makan makanan yang mahal, ya. Pernah dengar tuh waktu di televisi ya, itu wakil presiden kita Gibran katanya makan di restoran Amerika itu cuma itu akan 400.000 sudah. Nah itulah misalnya ya kita mencari ini kalau ada yang masalah saatnya kita punya sepanjang itu tidak dihalang. Nah jadi pertama Al-Quran itu harus yang kita baca ya, paksakan ya. Syukur kalau bisa one juz ya kalau bisa. Yang kedua jangan tinggalkan sholat. Sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat itu mencari perbuatan keji dan muka. Ya. Dan yang kedua pahala sholat itu banyak sekali. Ya.
tadi pahala kesehatan, ya. Kemudian pahala kebiasaan disiplin waktu, ya. Biasa kita dengan orang lain, ya, dan sholat berjamaah, ya. Berzikir kita dan makmur, ya. Nah, jadi setelah itu sholat jangan sampai ditinggalkan, terutama sholat wajib. Sholat wajib itu kan itu ada sanksi. Nah, syukur kalau bisa ditambah dengan sholat sunnah, ya, qadha badanya, atau sholat malam, ya. Kemudian misalnya sholat isyraq, ya, kita tinggal di masjid, ya, tidak pulang sampai waktu isyraq, ya, itu pahalanya sangat besar. Yang ketiga, ya, sikap mental kita sebagai seorang muslim yang baik, jangan hanya omong-omong saja. Apa yang dikatakan, ada kita lakukan. Pendidikan yang terbaik dari orang tua itu bukan omongan, Pak, tapi tindakan nyata, contohnya. Nah, mudah-mudahan dengan formula singkat ini ada manfaatnya para sekalian, ya. Mohon maaf apabila yang Bapak sampaikan kita tidak berkenan di hati atau tidak benar, ya, atau keliru. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak saja kali-kali Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pemirsa, kita sudah mendengarkan nasihat dan ujangan yang dari guru kita Pak Profesor Samsuri tentang, ya, motivasi dan arahan supaya kita itu tidak meninggalkan 3 amalan yang sangat penting dan sangat bermanfaat. Yang pertama adalah baca Al-Quran setiap hari, kemudian jangan meninggalkan sholat, terutama sholat wajib, dan yang ketiga adalah satu kata dengan perbuatan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu bisa kita pahami dan bisa kita terapkan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.